kotel, memang semua orang menginginkan ada kotel, efek ekor jas itu. Tapi lebih dari itu, kita mau lihat bahwa tentu Demokrat juga pasang gengsi, karena Demokrat lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan Nasdem sebagai partai ya. Tetapi Anies secara personal diambil duluan oleh Nasdem tuh. Kan kesulitan Demokrat, nggak mungkin dia bilang dia duluan tuh, karena ada AHY yang pimpinan partai. Tapi itu akan bisa diselesaikan nanti jam 9 oleh dua anak muda ini yang punya kemampuan untuk negosiasi secara rasional. Kira-kira begitu tuh. Dan kalau itu terjadi, itu udah selesai, pemilu udah selesai sebetulnya kan. Kalau Anies bilang saya bersama AHY, itu pemilu udah selesai tuh. Ya kan Pak SBY pasti turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa udah kita aklamasi aja. Ya. Dan sepertinya seperti kita perkirakan kemarin, ini efek bola saljunya sudah pasti akan terjadi. Kemarin kita singgung soal Akbar Tanjung, tapi kemudian ini kan dari Golkar. Kemudian Ahmad Ali mengaku dia majelis PAN itu juga sudah mendukung. Saya nggak tahu apa majelis PAN yang dimaksud. Tapi yang kemudian yang saya tahu juga, ini kan ada satu tim juga, tim penyelamat P3. Kan di luar P3 yang ada sekarang ada tim penyelamat juga. Siapa lupa namanya, kalau nggak salah itu Forum Ka'bah Mandiri atau apa begitu, saya lupa namanya. Itu juga saya mendengar kabarnya mereka akan segera mendeklarasikan untuk mendukung Anies. Dan saya kira ini otomatis pasti konstituen akan bersama mereka juga gitu. Iya, tadi saya dapat info itu dari FKM namanya, Forum Ka'bah Membangun. Forum Ka'bah Membangun. Oh, membangun, Forum Ka'bah Membangun. Ini ya eksponen P3 semua ini ya? Ada orang-orang pinter di situ yang biasanya memang kalangan P3 ada yang teguh pada pendirian untuk beroposisi. Jadi bagus juga ada FKM, Forum Ka'bah Membangun, yang mau mendeklarasikan Anies. Tapi ini bukan sekedar soal deklarasi, tapi menguji apakah peristiwa di P3 itu masuk akal apa enggak, kira-kira begitu kan. Tapi lagi-lagi, kalau kita bayangkan misalnya Anies ketemu Demokrat, lalu kemudian ketemu Partai Golkar. Jadi semacam reuni Golkar aja kan. Kan Nasdem dari Golkar, Demokrat juga dari Golkar. Golkar sekarang juga tokoh-tokohnya mendukung Anies. Ya udah, anggap aja ini reuni Golkar. Tapi bukan reuni Orde Baru ya, ini bahaya. Reuni Golkar baru itu kata dulu Pak Akbar Tanjung. Iya. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Karena perkembangan politik di Indonesia ini makin menarik. Dan pagi ini rencananya ketika kita bicara ini memang belum berlangsung ya, pertemuan antara AHY dengan Anies Baswedan. Dan ini pasti banyak orang yang menunggu-nunggu karena setelah Nasdem kemarin mendeklarasikan, kan ditunggu-tunggu ini bagaimana kelanjutannya dengan Demokrat gitu ya. Dan saya kira justru yang krusialnya di sini ya. Kalau PKS meskipun kita tidak terlampau mengecilkan, tapi relatif akan lebih mulus lah perkiraannya gitu ya, Bung Rocky. Iya, kita sebetulnya dengan intuisi kita bisa raba apa hasil pembicaraan nanti itu. Ya. Tapi dugaan itu sebaiknya dimungkinkan atau pasti dimungkinkan karena kepentingan politik Anies terutama tuh. Kan Anies maju di depan forum Nasdem dan Pak Surya Paloh mempersilahkan Anies untuk memilih wakil presiden. Anies maju di depan publik tentu dengan pertanyaan di kepalanya sendiri, siapa yang saya mesti ucapkan pada publik, kan itu kan. Jadi urgensinya itu tuh, urgensinya adalah menjelaskan apa yang dimaksud oleh Pak Surya Paloh sebagai silahkan pilih calon wakil presiden sendiri.
Jadi itu yang membayang-bayangi Anies hingga 2 hari ini Anies terbawa mimpi itu. Siapa yang dia mimpikan buat jadi calon wakil presiden? Tentu dia berhitung bahwa dia mesti ambil calon wakil presiden untuk menambah suaranya. Kan itu pentingnya kan. Gitu. Nggak mungkin dari kalangan Nasdem sendiri misalnya itu kan. Itu sama juga jeruk nanam jeruk tuh. Kalau diambil misalnya, jadi itu saya bayangin dilema Anies dalam 2 hari ini. Kalau diambil dari kalangan Muslim, pertanyaannya apa nggak cukup pemilih Muslim pada Anies tuh. Dan kalau diambil dari kalangan PDIP, apa PDIP rela menyodorkan calonnya untuk diwapreskan pada Anies. Jadi itu yang kita sebut rational expectation tuh di dalam teori-teori pembuatan keputusan. Tentu Anies berpikir bahwa figur AHY sudah diucapkan dari awal sebagai tokoh baru juga dan sama-sama muda. Tinggal menghitung, berarti Anies memerlukan wilayah dari masyarakat sipil yang masih ada unsur militernya tuh. AHY dicitrakan itu. Anies mesti ambil wilayah dari, kalau dia pilih AHY sebagai intelektual lah, itu juga redundant karena Anies sendiri udah intelektual, jadi nggak nambah apa-apa tuh. Tapi ada nuansa dukungan pada AHY karena orang tetap merasa bahwa harus ada bagian militer yang masuk dalam aura kepemimpinan Anies itu intinya. Tentu dia nggak mungkin ambil Andika tuh karena agak riskan sebetulnya kedudukan Anies kalau menggandeng Andika tuh. Kontroversinya lebih banyak misalnya tuh. Jadi Anies berpikir sebagai seorang pembuat keputusan yang harus menduga kira-kira arah pemerintahan ke depan seperti apa. Nah karena itu Anies cepat-cepat pergi ke Demokrat. Dan kita mesti ingat juga bahwa Demokrat lah yang pertama kali memberi semacam perlindungan etik pada Anies. Itu dengan Pak SBY turun gunung, kan itu maksudnya buat melindungi Anies. Jangan sampai dikriminalkan demi 2 calon yang diusulkan oleh Presiden secara implisit. Tapi saya kira kalau ke Demokrat itu bukan semata-mata soal wakil ya, tetapi soal yang selalu kita tentang terus ya, ini soal ambang batas pencalonan ya, atau PT 20% itu. Mau nggak mau kan sekarang pasti dalam kalkulasi Anies ya, dia mesti pragmatis bahwa realitasnya hari ini dia pasti mendapatkan dukungan dari 20% itu, dan itu pilihannya pada Demokrat dan kemudian ditambah lagi dengan PKS. Gitu kayak yang tersedia kira-kira itu sementara ini kan. Ya itu yang hitungan untuk mengakali hambatan ya. Anies berpikir begitu tuh bahwa ya saya nggak mungkin dapat 20% Nasdem dan ditugaskan oleh Pak Surya supaya cari wakil yang juga bisa memenuhi kuota 20%. Jadi itu betul tadi itu secara pragmatis begitu. Tapi juga kita ingat bahwa Demokrat juga menolak 20% tuh. Yang memang orang kontroversial itu Pak SBY dulu bikin begituan enggak. Dulu Pak SBY hanya memutuskan threshold itu karena sudah menghitung bahwa PDIP partai yang berkuasa waktu itu menginginkan 25%. Tuh. Jadi kalau kita lihat sejarahnya memang itu udah selesai. Tuh. Sekarang kita lihat Demokrat berupaya juga udah berapa kali mengucapkan supaya 0%. Walaupun Demokrat nggak pergi ke Mahkamah Konstitusi itu karena dia punya kekuatan di DPR. Ya. Harusnya Demokrat lakukan hal yang lebih radikal. Itu bubarkan aja fraksinya kalau misalnya DPR tidak meminta judicial review sebagai lembaga kan saya selalu membayangkan kalau Demokrat misalnya bilang kami akan berpartner dengan Anies tetapi dengan konsekuensi bahwa harus 0%, kalau nggak 0% kami bubarkan fraksi kami, dan bubarkan aja kan sebentar lagi pemilu kan bikin fraksi baru, membubarkan Demokrat, fraksinya dibubarkan di DPR, itu akan diikuti oleh Nasdem juga bilang begitu. Jadi semua fraksi Anies yang akan jadi gampangnya begini, semua fraksi di DPR yang mendukung Anies sebaiknya bubarkan fraksinya. Itu akan jadi gempa bumi politik. Dan itu langsung naik suara partai-partai itu. Kan tinggal nunggu 1 tahun lagi kan ada fraksi baru dengan elektabilitas tinggi. Jadi ini usulan, bukan usulan liar, usulan radikal saya. Jadi balik lagi pada tadi, karena kita mau siksa mengatasi, bukan kita, mereka mau siksa mengatasi barrier to entry yang 20% tuh. Dan PKS juga kemarin mengajukan dia tidak 0%, tapi dia minta 7% atau 9%, tapi juga ditolak juga kan begitu. Iya, justru PKS lebih mudah sebetulnya, kan udah ditolak, dia bubarin aja fraksinya kan. Kan sebetulnya yang kita sebut sebagai pemberontakan etis di situ tuh, kami membubarkan karena
pemilu akan bersifat curang. Nah, karena bersifat curang maka kami nggak mau ikut. Tapi nanti juga dia ikut karena akan terjadi ini cuma desain kecil aja supaya ada gimmick. Jadi poin saya selalu Anies ada kesulitan. Dia mewakili masyarakat sipil yang ingin Anies itu tegakkan etika politik. Saya mendorong Anies buat tegakkan etika politik. Tetapi secara deskriptif, secara realitas Anies nggak mungkin kalau nggak melewati 20%. Kan itu kan. Jadi nanti kita kasih pembenaran pragmatis, tapi harus dengan jelas bahwa Anies terpaksa melakukan koalisi demi mensiasati 20%. Baru kemudian diterangkan nanti dalam konferensi pers kenapa dengan Demokrat, kenapa dengan PKS. PKS dan Demokrat menghendaki 0%, tapi gagal di Mahkamah Konstitusi. Karena itu dua partai itu berhak untuk melakukan tindakan moral, yaitu membubarkan fraksinya tuh. Ini proposal saya yang akan saya paksakan sebetulnya. Oke, tapi jangan dipikir bahwa persoalan Wapres ini soal yang mudah ya. Satu tentu saja ada kalkulasi elektabilitas, tentu dari sisi Anies dan timnya, tapi juga ada sisi-sisi yang dari sisi kepentingan partai itu sangat penting. Katakanlah Demokrat, begitu dia mengusung Anies dan AHY yang menjadi wakilnya, pasti dia juga yang akan dapat yang kita sebut sebagai kotel efek ya, libasan ekor jas gitu ya. Begitu. Sementara kalau PKS saya hitung-hitung, makanya mereka kelihatannya nggak ngotot walaupun mengajukan 5 nama, tapi otomatis mereka begitu mengusung nama Anies pun juga mereka udah langsung dapat kotel efeknya tadi gitu. Ya, mungkin sementara bukan cocktail tapi cocktail. Jadi efek efek pestanya dulu. Campur sama koktailnya dulu, campur. Ya, dan dicampur jadi koktail. Ya. Koktail, memang semua orang menginginkan ada koktail, efek ekor jas itu. Tapi lebih dari itu, kita mau lihat bahwa tentu Demokrat juga pasang gengsi, karena Demokrat lebih tinggi elektabilitasnya dibandingkan Nasdem sebagai partai ya. Tetapi Anies secara personal diambil duluan oleh Nasdem tuh. Kan kesulitan Demokrat nggak mungkin dia bilang dia duluan tuh karena ada AHY yang pimpinan partai. Tapi itu akan bisa diselesaikan nanti jam 9 oleh dua anak muda ini yang punya kemampuan untuk negosiasi secara rasional. Kira-kira begitu tuh. Dan kalau itu terjadi, itu udah selesai, pemilu udah selesai sebetulnya kan. Kalau Anies bilang saya bersama AHY, itu pemilu udah selesai tuh. Ya kan Pak SBY pasti turun gunung, PKS pasti akan dukung, dan semua orang merasa udah kita aklamasi aja. Ya. Dan sepertinya seperti kita perkirakan kemarin, ini efek bola saljunya sudah pasti akan terjadi. Kemarin kita singgung soal Akbar Tanjung, tapi kemudian ini kan dari Golkar. Kemudian Ahmad Ali mengaku dia majelis PAN itu juga sudah mendukung. Saya nggak tahu apa majelis PAN yang dimaksud. Tapi yang kemudian yang saya tahu juga, ini kan ada satu tim juga, tim penyelamat P3. Kan di luar P3 yang ada sekarang ada tim penyelamat juga. Siapa lupa namanya, kalau nggak salah itu Forum Ka'bah Mandiri atau apa begitu, saya lupa namanya. Itu juga saya mendengar kabarnya mereka akan segera mendeklarasikan untuk mendukung Anies. Dan saya kira ini otomatis pasti konstituen akan bersama mereka juga gitu. Iya, tadi saya dapat info itu dari FKM namanya, Forum Ka'bah Membangun. Forum Ka'bah Membangun. Oh, membangun, Forum Ka'bah Membangun. Ini ya eksponen P3 semua ini ya. Ada orang-orang pinter di situ yang biasanya memang kalangan P3 ada yang teguh pada pendirian untuk beroposisi. Jadi bagus juga ada FKM, Forum Ka'bah Membangun, yang mau mendeklarasikan Anies. Tapi ini bukan sekedar soal deklarasi, tapi menguji apakah peristiwa di P3 itu masuk akal apa enggak, kira-kira begitu kan. Tapi lagi-lagi, kalau kita bayangkan misalnya Anies ketemu Demokrat, lalu kemudian ketemu Partai Golkar. Jadi semacam reuni Golkar aja kan. Kan Nasdem dari Golkar, Demokrat juga dari Golkar. Golkar sekarang juga tokoh-tokohnya mendukung Anies. Ya udah, anggap aja ini reuni Golkar. Tapi bukan reuni Orde Baru ya, ini bahaya. Reuni Golkar baru itu kata dulu Pak Akbar Tanjung. Ya, kita tahu kan di Golkar seperti dikatakan oleh Pak Akbar Tanjung juga, di situ banyak elemen Kahmi atau korp alumni HMI yang di mana Anies berasal. Itu pasti saya kira sekarang mereka sendiri juga sudah mulai ancang-ancang yang ada di Golkar. Ya, jaringan Anies sebetulnya udah terbentuk kan. Ada yang udah otentik ya, HMI, Kahmi segala macam. Golkar juga sebetulnya melihat bahwa
perahu udah retak di istana. Jadi udah KIB itu semacam ya stempel awal, tapi stempel akhirnya adalah KAB, dari KIB ke AB, Koalisi Anies Baswedan. Jadi Anda tidak akan melihat ada satu hal yang katakanlah yang dramatis yang kemudian mengalami deadlock itu pertemuan antara AHY dengan Anies nanti. Saya kira nggak ada deadlock. Yang ada pasti ya konferensi bersama yang sifatnya diplomatis. Ya, kami akan melihat ini peluang terbuka dan demi bangsa harus ada percakapan semacamnya. Ya, kita udah hafal lah. Gaya bahasa Demokrat saya hafal, gaya bahasa Anies juga saya hafal gitu. Itu mudah diprediksi, mudah disimpulkan. Ya. Begitu etikanya begitu. Ya. Nah, ini yang sangat menarik adalah media kemudian sempat bertanya pada Anies tentang warisan Jokowi. Ini kan selalu orang selalu menyinggung soal itu dan orang bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya nantinya, karena sebelum soal ini juga para politisi Nasdem sempat juga menggunakan retorika ini bahwa Anies harus ada komitmen untuk meneruskan warisan Jokowi atau pembangunan Jokowi. Nah, sementara Anies menjawabnya dengan sangat diplomatis yang dia menyebutnya bahwa continuity and change. Jadi ada kelanjutan tapi ada juga perubahan. Bagaimana Anda menafsirkan statement ini dan bagaimana kira-kira apa yang akan terjadi? Itu istilah dulu yang dibuat dalam comparative politics, ilmu perbandingan politik, yang menganggap bahwa di dalam rejim-rejim otoritarian terpaksa nggak boleh ada revolusi, harus ada continuity and change. Ada yang tetap, ada yang bersambung, tapi ada yang berubah tuh. Tinggal Anies bilang, iya saya bilang continuity and change, tapi continuity-nya 0,1%, change-nya 99,9%, kan gampang. Jadi kita terpaksa mesti duga itu. Karena Anies nggak mungkin bilang saya akan batalkan, ya nggak mungkin juga. Ada hal-hal bagus yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi pas itu, tapi mungkin dalam presentasinya continuity-nya tinggal segitu 0, yang lebih adalah keinginan Anies untuk memperlihatkan bahwa ada kontras, terutama kontras etis gitu dalam pemerintahan tuh. Jadi sebetulnya kalau soal continuity-nya ya jalan tol yang udah tinggal 10 meter ya terusin aja kan, masa dihentikan tuh. Jadi begitu IKN yang belum dimulai ya sebaiknya dihentikan kan, mumpung belum dimulai kan. Jadi begitu cara melihat paradigma continuity and change. Oke, ini diplomasi. Saya kira mungkin nanti akan lebih tegas lagi kalau dia sudah masuk ke pemilu ya, sudah resmi diusung oleh presiden. Saya kira dia akan pemilu jelas, dan kita jadi teringatkan apa yang terjadi di Jakarta pada waktu soal reklamasi. Ya, reklamasi itu kan itu bagian itu warisan Jokowi juga yang kemudian dengan tegas Anies dan Sandi pada waktu itu berani membatalkan. Walaupun sekarang pertempuran hukumnya juga menyebabkan banyak juga yang berhasil menggagalkan program Anies di situ. Kayak kita lihat kalau Anies lagi bicara, lihat di belakang kepalanya tuh lagi berpikir apa dia. Matanya Anies lagi melirik ke mana tuh kalau dia mengucapkan hal-hal yang menyangkut perbandingan dengan Pak Jokowi. Tapi sekali lagi sebagai politisi tentu Anies tahu cara memilih kalimat, dan itu ya hal yang kita rayakan aja kan. Setiap leader itu dia tahu gimmick yang tepat gitu. Dan bagi publik tentu tahu bahwa Anies terpaksa mesti bilang begitu tuh kan, itu bahasa basinya tuh. Mereka yang mengerti politik tahu apa sebetulnya arah Anies. Buat saya nggak ada basa-basi, dia pasti akan lakukan hal yang terbalik. Sebab sedikit aja Anies kasih kesan bahwa dia continuity lebih penting, wah udah elektabilitasnya discontinue nanti. ini yang seru ya, seperti kita prediksikan konstelasi berubah, dan saya kira kita tetap saja menitipkan agenda-agenda politik dan kita percaya gitu bahwa itu bisa dilakukan. Tetapi jadi pertanyaan banyak orang sekarang, bagaimanapun juga kan tangan-tangan oligarki, tangan-tangan pemilik modal itu sekarang ini sudah masuk terlampau jauh, bahkan masuk ke partai-partai politik, bahkan termasuk partai-partai, kita mesti jujur, partai-partai oposisi juga masuk di situ kepentingan itu. Apakah kita bisa berharap terlalu banyak dalam situasi politik semacam itu, katakanlah walaupun figurnya itu dicitrakan bukan bagian dari oligarki seperti Anies? Nah, bagian itu yang saya juga lakukan kalkulasi. Kalau terpaksa ada kebutuhan politik, itu pertanyaan etisnya kembali pada Anies. Karena Anies nggak ada modal politik yang
bisa sekuat Pak Prabowo misalnya. Kalau Pak Prabowo pasti nggak pakai money politics karena dia sendiri secara politis kuat, secara monetary juga kuat kan, jadi nggak bakal ada money politics. Tapi Anies rentan karena Anies tuh miskin, itu gampangnya tuh. Demokrat juga begitu kan. Demokrat bukan partai yang mewah sebetulnya tuh, dan masih banyak orang yang melihat Demokrat dulu banyak yang ditangkap korupsi. Tentu Demokrat hati-hati dalam soal itu tuh. Nah, elektabilitas Demokrat naik justru karena kepemimpinan AHY, bukan karena kasakusuk uang tuh. Demikian juga PKS. PKS juga bahkan mewajibkan setiap orang untuk membiayai dirinya sendiri. Jadi ini kesulitannya, yaitu dasar sumbangannya apa nanti. Lain kalau kita udah punya semacam undang-undang pembiayaan partai politik, nah itu lebih terbuka. Jadi tetap keperluan kita, FNN saya terutama, memantau apakah Anies masuk dalam jebakan money politics. Kalau itu ya udah kita bye-bye juga, pada kita discontinue pada Anies walaupun dia mau continue to and change. Tapi kemarin kita singgung ya, ada suatu peristiwa di Jawa Tengah yang kepala desa itu, yang kepala desa katanya ini sepupunya Gus Mahasin atau siapa namanya, dan dia memenangkan pilkades, bukan pilkada ya. Ini melawan politik uang, dan kemudian rakyat merayakan dengan duit orang payu, duit orang payu. Coba kita tonton sebentar ya, videonya ini menarik ini, Bung. Oke. Saya membayangkan kalau gerakan semacam ini bisa dilakukan secara nasional, ini luar biasa, Bung Rocky, bisa mengubah landscape politik kita. Saya kira itu yang kita dorong dari awal kan. Anies lakukan aja. Anies bilang saya akan berkampanye mengikuti kampanye kepala desa yang menang tanpa uang di sana. Kenapa 5.000 atau 10.000 atau 170.000 desa di Indonesia nggak bisa ikut itu? Kan bisa kan? Itu cara kita yang berkali-kali saya sebut sebagai the great refusal gitu, penolakan total, penolakan besar terhadap money politics. Itu kampanye itu yang mesti dimulai oleh Anies, dimulai oleh AHY, dimulai oleh PKS. Jadi ada gerakan moral, ada gerakan etik yang menginginkan pemilu bersih itu. Nah kalau itu terjadi nggak usah takut, mau ada sponsor nggak ada sponsor, rakyat akan melihat siapa yang punya otak, siapa yang secara elektabilitasnya bagus, tapi sekaligus intelektualitasnya terandal, dan apalagi etikabilitasnya itu nomor satu kan. Kan itu yang ingin dilihat publik. Publik kan merasa bahwa ya walaupun money politics ya nggak ada gunanya juga. Money politiknya 1 minggu juga habis tuh uang yang dibagi-bagi oleh kandidat. Nggak sampai Bung Rocky 1 minggu. Ya paling berapa? Maksudnya kalau 7 kandidat setiap hari dihabisin satu-satu. Oke. Jadi sebetulnya money politik itu tidak insignifikan kan? Ya. Oke, jadi kita melihat ada kesempatan bangsa ini untuk memperbaiki dirinya tuh melalui contoh kecil dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang memungkinkan kita percaya bahwa tanpa money politik kita bisa menapis leader. Yes. Dan ini saya kira kabar gembira, walaupun ini hanya dari satu desa, tetapi saya kira ini bisa menjadi model di seluruh Indonesia, dan itu saya kira bisa terwujud kalau kita tetap mengawal. Betul, 0%. No money politics at all. 0%. Duit ora payu. Uang tidak berguna. Uang tidak berguna, betul, mantap.